Subhanallah walhamdulillah wa syukurillah, pagi ini sahabat-sahabat semuanya mudah-mudahan dapat mimpi indah tidur tadi malam ya. Mimpi indah, mimpi jadi orang sukses ya. Mimpi jadi pengusaha sukses ya. Mimpinya mudah-mudahan bisa terwujud semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Di hari Jumat yang penuh kebaikan ini, insya Allah di pagi ini ya saya akan coba share ya. Saya akan share 7 analisa bisnis ya. Yang mana 7 analisa ini saya teruskan dari guru saya, master saya, Bapak Haji Adenaris Setiawan ya. Nah, mudah-mudahan 7 analisa bisnis ini dimana khususnya ya kita khususkan untuk analisa bisnis PT Bandung Eko Sinergi Teknologi atau kita singkat PTBS ya. Jadi buat pemula nih ya, buat pemula, buat mitra-mitra yang baru bergabung dan akan bergabung, mudah-mudahan 7 analisa bisnis ini bisa menjadi acuan kita untuk memulai ya, untuk beraktivitas bersama PTBS gitu ya. Pertama adalah analisa pertama adalah produk. Nah ya, nah PTBS ini rekan-rekan sekalian lebih dulu terkenal namanya Eco Racing ya, itu salah satunya ya. Kemudian ada produk-produk lain untuk pertanian, ada eco farming ya. Kemudian ada untuk kesehatan, itu ada LPN Group. Kemudian ada untuk kecantikan, ada LPN Sherry. Dan untuk apa namanya, ibu-ibu ya, ya kecantikan ibu-ibu ya, ya itu produk ya. Nah, produk-produk PTBS ini insya Allah produk yang sangat bermanfaat ya. Apalagi eco racing, eco farming dan semua produk itu. Ini produk yang memang biasa kita gunakan sehari-hari ya. Nah, jadi kita harus memulai bisnis ini dengan tahu bahwa produk ini adalah produk apa namanya yang kita butuhkan ya. Jadi bukan produk yang masa pakainya itu berumur panjang. Nah, kalau masa pakai berumur panjang itu artinya kalau dihubungkan dengan bisnis pada saatnya nanti repeat ordernya itu sangat lemah gitu ya, sangat kurang. Tetapi kalau kita bisnis dengan produk yang memang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, kita meyakini bahwa produk tersebut repeat ordernya itu sangat tinggi itu ya. Di samping produk yang bermanfaat, dan diingat karena ini memang kaitannya bisnis, produk tersebut repeat ordernya tinggi ya, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian market, pasar ya. Nah, juga harus dilihat market ini berhubungan dengan produk. Jadi kalau kita berpikir untuk memasarkan produk itu sulit karena tadi produk ini kan berhubungan dengan pasar ya. Nah, kalau seandainya produk ini dibutuhkan oleh banyak orang, berarti itu dengan sangat mudah kita untuk melakukan penjualan. Ya, artinya seperti itu kan. Kenapa? Kayak misalnya LPN Series itu kan produk kecantikan. Ibu-ibu itu kan tiap hari dia butuh cantik gitu ya. Kamu wanita ini kan tiap hari butuh cantik. Contoh lagi Eco Racing. Kenapa saya bilang sangat mudah memasarkan dengan market yang sangat terbuka luas ini? Eco Racing ini itu dipakai semua orang, dari anak sekolah, dari ibu rumah tangga, dari pengusaha besar, dari orang yang beraktivitas apa namanya lalu halang ke kantor, ke rumah dan sebagainya. Jadi semua sektor Eco Racing ini diperlukan, dari pabrikan besar, dari yang punya usaha angkutan umum, perkapalan dan sebagainya, yang punya pabrikan Eco Racing digunakan. Artinya market kita sangat terbuka luas. Kemudian adalah analisa ketiga, yaitu pesaing. Nah, kita bisa lihat barangkali Eco Racing ini satu-satunya di Indonesia, bahkan di dunia, sebagai octane booster ya, sebagai octane booster. Kalau kita pakai secara konstan Eco Racing ini, itu apa namanya, gas buang dari knalpot kita itu bisa zero hingga 0 poin karbon monoksidanya. Nah, jadi artinya belum ada produk untuk penghemat BBM, untuk penaik oktan itu
bagus eco racing gitu ya. Kemudian ada lagi contoh Hubs Pro, Habatus Soda Propolis. Ya saya baru tahu ya, saya nggak tahu apa yang lain sudah tahu duluan atau tidak. Saya merasa cuma PT Best ini ya yang baru menggabungkan dua unsur pokok untuk kesehatan, itu Habatus Sauda dengan propolis dalam satu kemasan produk. Makanya kita menyingkatnya Hubs Pro ya. Nah, kita sudah tahu apa keunggulan Habatus Sauda, apa keunggulan propolis, dan itu oleh PT Best dikemas dalam satu kapsul ya. Jadi Habatus Sauda di situ, propolis atau zat biopolan ada di situ. Nah, itu jadi pesaing kita belum ada gitu ya, belum ada yang saya tahu persis eco racing maupun Habatus Sauda dan sebagainya, atau Hubs Pro dan sebagainya. Kemudian di samping produk, apalagi tuh market, pesaing, lalu rezeki. Nah, ini penting juga ya, karena berhubungannya dengan jualan ya, berhubungan dengan bisnis, ini juga harus menjadi penentu. Kalau saya menjalankan usaha dengan PT Best ini, kira-kira rezekinya seperti apa ya? Kalau rezekinya minim, lebih besar biaya operasional kita untuk kesana kemari dengan hasil yang kita dapat, ya tinggalkan saja. Nah, jadi kalau produknya laku, marketnya terbuka luas, kemudian pesaing belum ada, saya meyakini berartinya insya Allah rezeki yang kita dapat bisnis dengan PT Best itu pasti besar. Itu ya kunci utama. Lalu apa? Karena bisnis PT Best ini dijalankan dengan sistem ya. Nah, kalau kita bicara sistem, otomatis itu ada sistemnya mengatur untuk kita mendapatkan rezeki ini ya. Misalnya bonus-bonusnya di PT Best ada bonus sponsor, ada bonus pengembangan usaha, ada bonus plan B dan sebagainya, ada bonus reward motor cash, kemudian mobil cash 150 juta, mobil cash 500 juta, dan rumah 1 miliar untuk curi. Saya melihat belum ada perusahaan penjualan langsung ya yang rewardnya itu lebih besar dari PT Best, belum ada ya. Nah, ini penting. Jadi rezekinya seperti rezeki dalam bentuk bonus-bonus tadi itu terpisah dengan bonus-bonus yang kita dapatkan seperti motor, mobil, rumah 1 miliar, itu terpisah ya. Nah, itu juga jadi penentu utama rezekinya besar atau kecil. Lalu modal, nah ini juga penting. Kalau kita mau memulai usaha atau bisnis, kita pasti berpikir modalnya seperti apa sih, besar atau kecil. Nah, saya mencontohkan misalnya kalau kita mau usaha dagang franchise, misalnya ayam goreng, kan ini kan lagi banyak ya. Itu saya meyakini modalnya kira-kira sekitar 30 sampai 40 juta ya. Kalau kita punya ruko juga mesti sewa dan sebagainya. Tadi malam saya kebetulan bincang-bincang dengan sahabat kita, dia minta kita ketemu dengan dia di Tangerang. Dia punya warung bakso di ruko. Dia itu modal awal 60 juta untuk buka warung bakso itu. Di samping rukonya, sewa ruko, kemudian sewa franchise baksonya itu 60 juta. Break even point dalam 1 tahun itu belum balik gitu ya. Nah, langsung saja saya bilang, coba antum 1 tahun ini modalnya 60 juta. Saya belanja dengan PT Best di awal cuma 46.500.000. Ayo kita lihat, kita jajar rezeki kita apa yang kita dapat. Rezekinya dia BIP-nya belum balik, cuma masih nutup untuk produksi bakso, kemudian untuk bayar gaji karyawan, dan akan berpikir kembali akan melanjutkan sewa ruko. Nah, sementara saya ya modal 46.500.000 belanja di awal tadi, ini udah luar biasa. Apa break even point-nya kalau kita bicara break even point ya? Saya udah reward motor, mobil ya. Artinya dibandingkan dengan satu mobil itu saja, itu kalah jauh dengan modal 60 juta tadi dengan modal 46.500.000. Itu kita bicara modal. Nah, tapi menariknya teman-teman sekalian, kalau kita bicara modal, artinya itu modal usaha kita. Nah, untuk kebutuhan kita, untuk makan kita dari mana? Ya dari keuntungan. Tetapi kalau kita mengibaratkan modal di PT Best ini adalah uang belanja awal. Jadi kita kalau belanja itu mendapatkan produk untuk kita konsumsi. Nah, jadi kalau saya bilang modal atau belanja awal hal yang sangat berbeda di PT Best ini. Jadi kalau modal itu memang untuk kita niat untuk buka usaha dan sebagainya. Tapi kalau di PT Best ini modalnya sama dengan kita belanja produk. Nah, lebih kurang seperti itu. Kemudian yang terakhir,
resiko. Ada nggak sih resiko bermitra dengan PTBS dengan katakanlah dengan modal belanja produk 1.500.000 gitu ya? Nggak ada. Kenapa? Karena pertama, kita tidak perlu tempat yang besar untuk usaha ini. Kemudian kita tidak perlu keahlian khusus untuk usaha ini. Kita tidak perlu punya karyawan banyak. Kita tidak perlu waktu yang luas untuk usaha ini. Semua fleksibel ya, karena ada sistem yang mengatur. Makanya resiko rugi tidak ada di usaha ini. 1.500.000 belanja di awal, kita dapat produk, kita nikmatin produknya, kendaraan kita lebih baik, kemudian kita lebih sehat ya, istri kita lebih cantik ya. Kemudian kalau untuk di pertanian, hasil produksi pada pertanian kita juga meningkat. Jadi dari 7 analisa bisnis tadi, buat teman-teman yang sekarang ini masih berpikir untuk mencari bisnis setelah masa pandemi ini, silakan segera bergabung dengan PTBS ya. Jangan tunda-tunda ya. Modal awal untuk belanja cukup sederhana, cukup membayar 1.600.000, Rp100.000 untuk registrasi awal. Kemudian untuk mendapatkan produk-produk PTBS cukup belanja di awal 1.500.000, dapat produk senilai harga 2 juta. Clear ya. Itu saja barangkali yang saya sampaikan pagi ini, karena memang saya ini kalau nggak share satu video satu hari rasanya saya ini nggak hidup. Keren ya, satu kali nggak share video rasanya nggak hidup. Oke, kenapa suka share video ini? Untuk menjaga eksistensi kita, bahwa kita memang bersemangat dalam usaha PTBS ini. Oke, terima kasih. Silakan yang mau kepoin bisnis PTBS ini, hubungin teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, mitra-mitra saya, partner-partner saya yang share video ini. Terima kasih. Selamat pagi, salam sinergi, go berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.